Selamat pagi saudara sekalian, saya Gembala dan Jesuat, Gembala Jemaat GBI Agape Kupang, mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk semua anggota jemaat, para simpatisan dan juga teman-teman Facebook yang mengikuti live streaming, maupun teman-teman Facebook semua yang mendengarkan khotbah ini. Tetap stay home dan tetap take care dalam segala keadaan, tetap jaga diri, waspada, tetap berdoa. Jangan takut dan khawatir, hidup dan mati di tangan Tuhan. Ya, tetapi tetap kita harus bertindak dengan penuh hikmat. Terutama di masa COVID-19, pandemi corona ini, kita harus tetap berwaspada. Nah, saya ingin menggunakan waktu kita pada pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya ajak kita untuk melihat Alkitab kita di dalam Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Ya, jadi demikianlah firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 24 ayat 24. Nah, perkataan ini atau pernyataan ini dibuat langsung oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus telah memberikan peringatan bagaimana dahsyat dan hebatnya dampak dari kesesatan yang akan terjadi, yang dibawa oleh Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ya, dan sampai di sini menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ternyata orang pilihan masih bisa disesatkan. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat, dipilih untuk ditentukan sebelum dunia diciptakan, dipilih lalu diselamatkan. Tetapi di sini kontradiksi dengan apa yang Alkitab katakan. Alkitab katakan ternyata orang pilihan juga masih dapat disesatkan. Ya, oleh apa? Oleh tipu daya Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tema renungan kita dengan tema Mesias palsu dan nabi palsu. Ya. Jadi kalau kita membaca di dalam Matius 24 ayat 24 ini dikatakan sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Ya, kata akan di sini berarti sesuatu yang peristiwa yang belum terjadi tetapi akan terjadi. Nah, jadi pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan ini, ya, dia telah menyampaikan sebuah nubuat bahwa akan muncul, ya, Mesias palsu dan nabi palsu. Nah, kapan waktunya? Ya, waktunya kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 21, ya, kita perhatikan Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 21. Kita bisa membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 7 dan 8. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kalau itu terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka." Jadi nubuat ini disampaikan Matius 24 ayat 24 mengenai peristiwa menjelang akhir zaman. Ya. Nah, salah satu bukti bahwa kita hari ini adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman. Buktinya apa? Alkitab telah menubuatkan bahwa menjelang kedatangan Kristus kembali, ya, mengangkat orang percaya, didahului dengan rencana pembangunan Bait Allah, dan Israel akan berdiri kembali. Nah, kita bisa lihat di tahun 1948 David Ben Gurion mengumumkan berdiri kembali negara Israel. Pada waktu itu ibu kotanya adalah Tel Aviv. Tapi di tahun 2019 banyak negara sudah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel. Nah, ini membuktikan bahwa nubuat Alkitab mulai digenapi, ya. Bahkan kalau kita baca di dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2 bahwa pelataran Bait Allah akan dibangun dan pelataran luar akan diberikan kepada bangsa lain. Nah, kalau hari ini kita lihat pelataran luar itu bangunan Masjid Al-Aqsa. Nah, semua yang Alkitab katakan sudah digenapi. Nah, artinya nubuat mengenai tampilnya Mesias palsu dan nabi-nabi palsu itu ada pada zaman kita sekarang. Ya, jadi ada pada zaman kita sekarang. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan, ya,
Hal pertama, poin pertama yaitu kita akan melihat ciri Mesias palsu dan nabi palsu. Ya, tentu kita ketika berbicara tentang Mesias dan nabi palsu, kita harus betul-betul mengetahui cirinya. Ya, ciri Mesias palsu dan nabi palsu. Ya, ini yang pertama yang mau saya sampaikan. Nah, ciri pertama dari Mesias palsu dan nabi palsu ialah ciri pertama mereka ialah mengkultuskan diri. Ya, mengkultuskan diri. Kalau kita lihat di dalam Matius 24 ayat yang kelima, kita perhatikan Alkitab kita dalam Matius 24 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, kata akulah Mesias. Mesias ya dalam bahasa Yunaninya Kristus, dalam bahasa Indonesianya yang diurapi. Ya, jadi pernyataan Tuhan Yesus berkata di sini bahwa sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah yang diurapi, dan mereka menyesatkan banyak orang. Jadi ini jelas menjelang akhir zaman muncul nabi palsu dan Mesias palsu. Mesias palsu dan nabi palsu yang muncul, mereka akan mengkultuskan diri mereka dan mereka akan menganggap diri mereka sebagai yang diurapi Tuhan. Ya, kalau kita melihat hari ini, banyak juga orang-orang yang berstatus pendeta, yang berstatus penginjil, mengangkat diri mereka sebagai hamba yang diurapi. Bahkan ada satu konsep pengajaran yang keliru, konsep pengajaran yang salah hari ini, menganggap bahwa pola kerja Roh Kudus hari ini ialah datang dan pergi. Padahal kita tahu bahwa Tuhan telah berjanji, ya, Tuhan Yesus telah berjanji Roh Kudus itu akan tinggal permanen di dalam hati setiap orang yang percaya. Ya, itu bisa dilihat di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39 itu sangat jelas bahwa Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus ya akan tinggal permanen dalam hati setiap orang yang percaya, bukan datang dan pergi. Itu satu. Ya, yang kedua, konsep yang salah berpikir bahwa hanya orang tertentu yang diurapi Tuhan. Makanya kita sering mendengar ada doa yang dikatakan hamba yang diurapi, kiranya Tuhan engkau mengurapi hambamu. Nah, orang yang berkata demikian, ajaran yang mengajarkan demikian, tidak dapat melihat secara jelas pola kerja Roh Kudus di masa perjanjian lama dan di masa perjanjian baru. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yeremia. Ya, dia akan tinggal dalam hati kita. Immanuel, Allah bersama dengan kita. Siapakah itu? Yesus Kristus. Dan sesudah Yesus pergi, dia bilang, aku akan pergi dan dia datang. Siapakah itu? Roh Kudus, Allah Tritunggal. Nah, pola kerjanya. Nah, Mesias palsu dan nabi palsu mengkultuskan diri dengan konsep doktrin yang keliru. Menganggap bahwa pola kerja Roh Kudus hari ini, Roh Kudus hanya mengurapi mereka. Roh Kudus hanya mengurapi orang-orang tertentu. Tetapi Alkitab berkata bahwa orang yang menerima pengurapan Tuhan bukan orang tertentu hari ini, tetapi orang yang menerima pengurapan Tuhan adalah orang yang telah bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kalau kita perhatikan Alkitab kita, kita lihat Alkitab kita di dalam surat Efesus 1 ayat 13. Ya, saya akan bacakan 2 ayat mengenai hal ini nih, ya. Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi pada waktu orang percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Ya, bukan hanya Roh Kudus itu memeteraikan diri orang percaya, tetapi kalau kita perhatikan lagi di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22, di situ dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama dengan kamu, ya, di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Nah, lihat ini ya, Allah yang telah mengurapi.
Ya, Allah yang telah mengurapi. Nah, ya, garis bawahi, yaitu yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi perhatikan, ya, Alkitab katakan hari ini yang menerima pengurapan Tuhan adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah lahir baru. Jadi Roh Kudus itu tinggal permanen. Kata telah berarti sudah. Tidak perlu lagi berharap kiranya Tuhan engkau urapi hambamu. Ini kalimat yang keliru. Kalimat yang keliru datang dari iman yang keliru. Iman yang keliru datang dari pendengaran firman yang keliru. Nah, jadi kita perhatikan di sini, ya. Ciri dari Mesias palsu dan nabi palsu. Yang pertama, mengkultus diri. Ya, seolah-olah Tuhan hanya bicara dengan dia. Seolah-olah Tuhan hanya memakai diri dia. Seolah-olah kalau dia yang berdoa, orang sakit sembuh. Padahal Alkitab telah menjamin kepada kita bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Nah, iya. Jadi ciri Mesias palsu dan nabi palsu yang pertama, mengkultus diri. Ya. Jadi seolah-olah mereka sangat istimewa, hamba yang istimewa. Nah, itu ciri pertama, ya. Yang kedua, Alkitab katakan mereka berasal dari kekristenan. Nah, ciri kedua, mereka bukan non-Kristen, tetapi mereka berasal dari kekristenan. Nah, kita bisa lihat itu di dalam surat 1 Yohanes pasal 2. Kita lihat Alkitab kita dalam surat 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Tetapi, ya, tetapi dikatakan di sini, tetapi itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk, ya, pada kita. Jadi Alkitab sudah katakan bahwa ciri yang berikut Mesias dan nabi palsu itu ada dalam kekristenan. Mereka adalah orang Kristen. Ya, ciri pertama mereka orang Kristen yang mengkultus diri. Ya, tentu ini bukan berbicara tentang Kristen karbitan. Ini tentu mereka kultus diri yang diurapi. Ini hamba-hamba Tuhan yang kaliber mereka. Mereka tampil sebagai hamba Tuhan yang kaliber. Ya, mereka orang Kristen, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka memang berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Di mana letak ketidaksungguh-sungguhan mereka? Letak ketidaksungguh-sungguhan mereka akan terlihat dari ajaran yang akan mereka ajarkan. Dari ajaran yang akan mereka ajarkan. Ya. Nah, ajaran yang mereka ajarkan pasti kontra dengan kebenaran firman Tuhan. Bila diteliti dengan baik, diteliti dengan benar. Ya. Orang Kristen seringkali menggunakan perasaan, pikiran pribadi sebagai ukuran kebenaran, bukan firman Tuhan. Orang Kristen yang tipe seperti inilah yang gampang diperdaya oleh Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ini gampang diperdaya. Karena mereka ukuran kebenaran mereka, saya rasa, saya pikir. Padahal mereka manusia dalam keterbatasan. Perasaan mereka pun sering menipu mereka. Jadi pikiran dan perasaan manusia seringkali menyesatkan manusia. Sehingga manusia membutuhkan firman Tuhan sebagai penuntun. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, itu Alkitab sudah ingatkan. Ya, tetapi nabi palsu dan Mesias palsu akan menggunakan, ya, perasaan manusia, pikiran manusia untuk menyesatkan manusia, membelokkan manusia dari kebenaran firman Tuhan, mengukur kebenaran dari firman Tuhan kepada perasaan dan pikiran mereka. Nah, ya. Kalau saya lihat video yang ditampilkan, ya, ada penginjil perempuan namanya Ing Cipto. Itu, ya, secara jelas kita bisa lihat itu, secara pasti kita bisa lihat. Itu bukan, ya, bukan suara Tuhan yang dia bicarakan. Itu dongeng, itu mitos. Ya, hanya banyak orang amin, amin. Saya dengar video itu. Wah, ternyata orang-orang yang mendengar itu
Mereka hanya mengikuti perasaan mereka, pikiran mereka. Dan pikiran dan perasaan manusia seringkali menyesatkan manusia, bukan firman Allah. Ya. Ciri yang berikut, ya. Yang pertama tadi ciri nabi palsu, mengkultus diri. Yang kedua berasal dari kekristenan. Yang ketiga cirinya, ajarannya penuh dengan dongeng. Ya. Dalam surat 2 Petrus pasal 1. Coba kita buka Alkitab kita. Dalam surat 2 Petrus pasal 1. Nah, kita perhatikan Alkitab kita. Dalam surat 2 Petrus pasal 1. Ya, kita lihat ayat 1 sampai 3. Sebagaimana nabi palsu, nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Alkitab sangat jelas katakan, dongeng. Pergi ke kutub beli beli mie di sana harga 150, berjalan di tengah-tengah salju. Itu dongeng, omong kosong. Ya, Incito telah berbohong. Nah, saya bisa katakan begitu. Lalu katakan bahwa Tuhan bernubuat bahwa virus corona akan berakhir di bulan Maret. Ini sudah terbukti itu nabi palsu. Tidak perlu percaya dia lagi. Ya, lalu menghardik corona, Insinyur Niko. Ya, menghardik corona akan berakhir di Paskah. Nah, buktinya sekarang di mana? Ya, menghardik. Ini semua tampilnya nabi-nabi palsu, cerita, dongeng, mitos yang mereka lakukan. Tetapi orang percaya, kita perhatikan, saya lihat videonya, amin, amin. Membuktikan bahwa banyak orang Kristen hari ini beriman bukan berdasarkan firman Tuhan. Iman yang mereka miliki, mereka terbangun bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan pikiran dan perasaan mereka. Pikiran dan perasaan orang lain yang mengkultuskan diri. Ini bahaya. Ini bahaya. Ya. Jadi kita perhatikan di sini. Ciri Mesias dan nabi palsu. Tadi yang pertama kultus diri, yang kedua berasal dari kekristenan, yang ketiga yang tadi sudah kita bahas, ajarannya palsu penuh dengan dongeng yang tidak berdasarkan pada firman Tuhan. Katakan bahwa bahasa lidah bisa meningkatkan imun tubuh, ya, bisa mengcounter virus pandemi corona. Padahal ternyata kita lihat, ya, kita bisa lihat beberapa, ya, saya baca hampir 20-an lebih hamba Tuhan yang sudah meninggal dan terindikasi mereka kena virus corona. Nah, mau katakan apa terhadap orang-orang demikian? Ya, satu sekolah teologi diangkut, mahasiswa Petamburan diangkut. Tentu itu markasnya orang berbahasa lidah di situ. Ya, markas, ya, banyak orang yang kita tahu dari situ. Tetapi buktinya apa? Itu hal-hal subjektif. Hal-hal subjektif yang tidak bisa dijadikan patokan. Ya, nabi palsu. Alkitab katakan karunia bahasa lidah bukan untuk menangkal virus corona. Karunia bahasa lidah adalah karunia pewahyuan yang Tuhan berikan pada waktu kanon belum selesai ditulis. Atau pada waktu kanon belum tertutup, masih terbuka. Sehingga ketika umat Allah berkumpul, ada orang yang tidak beriman, diyakinkan dengan karunia bahasa lidah. Itu pun Paulus katakan, harus ada yang dapat menafsir. Nah, ini perhatikan. Ya, jadi bernubuat atas rekaan. Mereka bukan bernubuat sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, tetapi mereka bernubuat atas rekaan mereka sendiri. Itu pekerjaan Mesias palsu dan nabi palsu. Di dalam Yeremia 14 ayat 14, coba kita buka Alkitab kita. Yeremia 14 ayat yang ke-14. Yeremia 14 ayat yang ke-14. Kita lihat Alkitab kita. Yeremia 14 ayat. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu reka hatinya sendiri. Ini jelas Alkitab katakan, ya, mengenai
pernyataan penginjil Incipto yang mengatakan bahwa corona akan berakhir di bulan Maret. Itu rekaan. Tidak ya. Kalau Alkitab katakan mereka itu nubuat ya, penglihatan bohong. Itu ramalan kosong dan tipu reka hati sendiri. Nah, kemudian yang mengatakan bahwa corona akan berakhir di Paskah, itu pun sama. Ya, itu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu reka hati sendiri. Tetapi yang menjadi persoalannya, masih banyak orang Kristen yang mengikuti mereka. Ya, jadi Alkitab sudah katakan, ya, nabi palsu. Ciri yang pertama, mengkultus diri. Ciri yang kedua, mereka orang Kristen, berasal dari kekristenan, tapi tidak sungguh-sungguh. Ya, karena apa? Yang ketiga, ajarannya dongeng semua. Yang keempat, nubuat mereka itu rekaan diri sendiri. Ya, dan yang kelima kita lihat di sini bahwa nubuat mereka tidak semuanya digenapi. Gagal. Itu nabi palsu, ya. Dalam kitab Ulangan 18, kita buka Alkitab kita dalam Ulangan pasal yang ke-18. Ulangan 18. Kita perhatikan Alkitab kita. Dalam Ulangan 18 ayat 20 dan 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak disampaikan, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka jangan gentar kepadanya. Nabi palsu. Ya, kalau Tuhan yang bernubuat, tidak mungkin satu pun gagal. Kalau Tuhan, kalau yang palsu, mungkin dia bisa buat 5 tepat, 1 gagal, itu tetap palsu. Yang punya Tuhan, 1 pun tidak akan gagal. Itu yang punya Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Mesias dan Nabi palsu, ya, kita telah lihat. Ya, yang pertama tadi, ciri Mesias Nabi palsu. Ini baru poin pertama. Ya, cirinya yang pertama, kultus diri, menganggap mereka sebagai hamba yang diurapi. Padahal hari ini semua orang percaya telah menerima pengurapan Allah. Yang kedua, berasal dari kekristenan. Mereka bukan orang lain, orang Kristen yang kaliber. Ya, yang kaliber. Dan yang ketiga, ajarannya palsu, dongeng, tidak sesuai Alkitab. Ya, tidak sesuai Alkitab. Pergi ke kutub lah. Ya, anggap corona itu coro lah. Lalu bahasa roh bisa meningkatkan imun tubuh. Itu semua dongeng. Ya, nubuat rekaan. Nah, kita bisa lihat itu rekaan diri sendiri. Ya, Yeremia 14 ayat 14. Rekaan diri sendiri. Kita bisa lihat katakan bahwa corona akan berakhir di Maret, akhir Maret, corona akan berakhir pada waktu Paskah. Semua itu rekaan sendiri. Itu nabi palsu. Nubuatnya gagal. Ya, jelas gagal. Itu ciri-cirinya. Jadi, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mesias dan nabi palsu, Matius 24 ayat 24 telah mengatakan kepada kita, menjelang kedatangan Tuhan akan muncul banyak Mesias dan nabi palsu. Ya. Nah, poin yang kedua. Ya, poin yang kedua, menampilkan kekuatan dengan tanda dan mujizat. Ya, coba kita lihat Alkitab kita. Jadi nabi palsu untuk meyakinkan umat Tuhan, orang pilihan, untuk menyesatkan orang pilihan, mereka gunakan tanda dan mujizat. Ya. Ya, oke. Matius 24 ayat 24. Coba kita perhatikan lagi bagian tadi. Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Tadi sudah lihat ciri mereka. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ya, hal yang kedua, mereka akan menampilkan kekuatan mereka dengan tanda dan mujizat. Mereka akan menampilkan tanda dan mujizat sebagai dalil bahwa Tuhan memakai mereka. Ya. Yang pertama kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan, mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen terkecoh dengan tanda dan mujizat. Kalau dia bisa buat tanda dan mujizat, dia mengatakan mimpi terjadi. Ya, lalu dia bernubuat terjadi. Dia membuat tanda orang sakit sembuh. Berarti kalau dia pakai nama Yesus, berarti dia betul dari Yesus. Mindset berpikir yang seperti ini mindset pola pikir yang keliru. Pola pikir yang salah.
Ya, pola pikir yang salah. Karena Alkitab telah berkata bahwa sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Tanda dan mujizat yang mereka lakukan, mereka pakai nama Yesus. Tetapi pekerjaan yang mereka lakukan sebenarnya bukan melakukan kehendak Yesus. Sehingga mereka pada akhir zaman, mereka pun akan dienyahkan Tuhan Yesus. Matius 7, coba kita lihat dalam Matius pasal 7. Ya, mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Matius 7. Ya, ayat 21 sampai 23. Ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, ya, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, sebenarnya kita masih bisa tampilkan poin kedua dan ketiga. Namun ternyata kita punya masalah teknis, ya, HP yang saya gunakan baterainya lagi low. Jadi nanti kita akan kupas pembahasan selanjutnya poin 2 dan 3 pada besok pagi. Ya, sampai ketemu besok pagi. Ya, kita akan tampil setiap jam 7 pagi besok pagi tampil, bukan setiap hari, tapi besok pagi saya akan tampil jam 7 pagi. Jadi nanti besok pagi jam 7 pagi kita semua siap-siap, ya, pasang HP, bahkan kita bisa share ke teman-teman kalau menganggap siaran ini berguna, ya, kalau menganggap siaran ini penting, ya, karena semua yang diajarkan semua dibangun berdasarkan firman Allah. Ya, jadi saya, Gembala dan Ciswat, mengucapkan salam sejahtera, Maranatha.